apa sih artinya kalau menunggu besok pagi? Apa bedanya? Ya, apa bedanya kalau tidak ada katakanlah pesanan ya, agar pokoknya 2 orang itu gimana ceritanya harus dibawa lagi ke tahanan. Jadi dramanya bagus, dari tahanan kemudian diambil paksa malam-malam gitu, kemudian pagi-pagi ya kan seperti itu. Jadi dramanya bagus. Semua drama itu drama polisi, bukan drama yang kami lakukan ya. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita semua tidak ada lagi peristiwa seperti sama seperti yang kami alami ya. Mudah-mudahan ke depan polisi lebih profesional. Ya, yang pertama adalah di hari pertama, di hari Jumat 19 Juni 2026 di jam 6 pagi ya. Di mana saya itu sedang menuju kepada kendaraan saya yang membawa saya kepada satu tempat di mana saya akan melaksanakan ujian disertasi saya ya, yang sudah dijadwalkan pukul 8.00 ya. Memang ujian tersebut ya pada tahapan ini masih dalam bentuk online atau Zoom ya, tetapi saya harus berada di sebuah tempat yang sinyalnya bagus ya, karena saya akan diuji oleh 12 guru besar, 12 profesor, para doktor dari berbagai domain ilmu kedokteran ya. Ini untuk diketahui disertasi di doktorat saya di S3 Fakultas Kedokteran UI ya. Nah, pada waktu saya turun untuk di basement ya, saya tinggal di apartemen, saya turun di basement, kendaraan saya waktu itu dipepet ya. Jadi saya melihat kendaraan saya, mobil saya, itu depannya ada satu mobil besar ya, yang dalam kondisi sudah menyala, belakangnya ada satu mobil besar juga dalam kondisi sudah menyala. Dan mobil saya dipepet, sehingga saya tidak mungkin keluar tanpa saya minta mobil depan atau mobil belakang itu maju atau mundur. Nah, tapi feeling saya menyatakan bahwa saya bilang begitu. Ini dia nih harinya, saya bilang begitu. Karena feeling saya ini pasti polisi. Benar. Jadi ketika mereka semua ada di dalam mobil ya. Jadi mereka itu semua total ada 4 mobil. 2 mobil ada di bawah, 2 mobil ada di atas. Mungkin takut tiba-tiba saya rubah rencana, saya naik dari lobi misalnya begitu. Jadi mereka siap standby 2 mobil di atas, 2 mobil di bawah. Nah, begitu saya masuk, begitu saya jalan melampaui mobil itu, tiba-tiba mereka keluar. Sudah dengan rompi, dengan masker ya, dengan masker sehingga wajah mereka tidak saya kenali. Tapi karena teman-teman Polda ini kan sudah jadi teman saya setahun ini ya, jadi saya perawakannya, wajahnya dan sebagainya saya kenal semua nih orang-orang Polda gitu ya. Gayanya ini ya, selamat pagi Dr. Tifa, gimana dok, kok nggak wajib lapor? Saya bilang, kok nggak wajib lapor gimana gitu kan? Saya ini abis ujian, saya rencananya mau ke Polda, saya bilang gitu. Saya ini hari Jumat kan, jadi biasanya saya karena menghadapi ujian ya, menghadapi ini saya harus ke lab dan sebagainya, biasanya saya juga minta wajib lapor Sabtu, kadang-kadang Minggu, kadang-kadang hari libur seperti itu. Tidak selalu harus hari Kamis. Jadi rencana saya abis saya ujian, yang dijadwalkan sekitar jam 11 itu saya langsung ke Polda untuk wajib lapor ya gitu. Nah, lalu kemudian mereka semua keluar serentak. Banyak sekali mengurung saya seperti itu. Ya, lalu mereka kemudian memberikan kepada saya surat ini. Warna kuning. Surat warna kuning ini ya. Penangkapan. Surat perintah penangkapan coba. Nah, kan saya masih ingat Pak Al-Katiri dan teman-teman sampaikan, Dr. Tifa kalau sampai ada pemanggilan paksa atau apa, jangan mau tanda tangan dan jangan mau dibawa, tunggu kami. Saya udah diwanti-wanti seperti itu. Maka, apa alasannya kalian nangkep saya? Saya bilang gitu kan. Saya nggak pernah mangkir wajib lapor, saya selalu datang lalu diperiksa. Iya, ini perintah, wow, nggak bisa jawab. Akhirnya, kemudian mereka bilang bahwa ini perintah atasan, begitu ya. Pokoknya Dr. Tifa harus dibawa. Nah, disitulah negosiasi. Loh, saya ini mau ujian. Gimana tanggung jawab kalian? Saya mau ujian. Udah gini aja dok. Saya mau ikut kalian, tapi dengan catatan saya harus dapat fasilitas tempat untuk saya ujian di sana. Udah dok, nanti kita putuskan, kita akan pergi dulu. Oh nggak bisa. Kalian harus pastikan dulu kepada saya di sini bahwa saya tetap bisa ujian jam 8. Kalian pastikan dulu. Terus mereka rembukan sebentar, baiklah dok, kami nanti ini. Pokoknya yang penting Dr. Tifa ikut kami. Jadi singkat cerita saya dibawa,
Sama anak-anak saya juga dibawa. Seperti itu. Lalu di mobil saya sampaikan, saya tidak punya waktu banyak, ini sudah 7:30, saya minta disiapkan ruangan, saya juga minta anak saya mendampingi saya untuk moral saya, karena saya ujian di tengah-tengah penangkapan kalian, saya juga minta asisten saya untuk dihadirkan, ya, untuk mencatat segala sesuatu yang terjadi, untuk melakukan antisipasi tertentu, komunikasi dengan fakultas, komunikasi dengan para penguji dan sebagainya, karena saya dalam keadaan seperti ini. Nah, kemudian saya dibawa ke Polda. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan. Ya, ini saya appreciate ya dengan teman-teman dari unit 5 ya. Saya appreciate. Kalian baik dengan saya, memberikan kesempatan kepada saya untuk ujian dengan baik di sebuah ruangan khusus. Tetapi ya itu dikelilingi oleh polisi juga. Jadi saya ujian dikelilingi oleh polisi ya. Kan nggak boleh masuk. Dan advokat tidak boleh masuk. Ya, advokat dilarang ya. Padahal teman-teman sudah pada datang untuk mendampingi, tapi ternyata mereka tidak boleh masuk. Yang boleh masuk hanya anak saya, ya, kemudian para polisi. Mungkin saking sibuknya mereka lupa kasih saya minum, kasih saya makan, ya, pokoknya begitulah ceritanya. Nah, ujian berlangsung dengan baik, alhamdulillah. Ya, saya juga memberitahukan sebelum ujian dimulai kepada para guru besar, para dokter, penguji saya, pembimbing saya, bahwa saya sekarang ini dalam kondisi ditangkap di Polda Metro Jaya, sehingga mohon untuk dimaklumi apabila mungkin ada ketidaklancaran dan sebagainya. Tapi alhamdulillah semua berjalan dengan baik. Jam 8 pagi sampai jam 11.30. Itu hari Jumat. Lalu kemudian saya sudah disampaikan, ya apa sih yang mau dilakukan ini? Ya dokter ditangkap. Lalu kemudian apa? Ya nanti dokter ditahan. Di mana? Saya tanya gitu kan. Ya di sini. Terus di mana? Ya di sini gitu kan, di unit yang lain, ya di unit namanya tahanan titipan gitu kan. Ya sudah, kalau begitu saya perlu ketemu dengan lawyer saya perlu dengan advokat, saya perlu bicara dengan mereka, karena waktu pagi itu saya hanya sempat telepon Pak Al-Katiri. Pak Al-Katiri, bagaimana ini, saya mau ditangkap. Ini, Dr. Tifa tolong, teleponnya diberikan kepada salah satu penyidik gitu kan. Beliau kemudian sampaikan tentang hak dan kewajiban saya begitu ya. Nah, jadi itu, lalu kemudian di Polda saya masih unit Kamnek, itu saya didatangkan dokter ya, kemudian pukul 2 itu ya, jam 14, kemudian dokter itu memeriksa, ternyata tensi saya tinggi waktu itu. Tensi saya tinggi 165/100 ya. Nah, itu mungkin yang saya pikirkan, apa jangan-jangan karena itu saya dibawa ke rumah sakit Kramat Jati gitu ya. Itu saya. Nah, di sini kemudian karena saya dokter ya, saya tahu bahwa saya butuh pertolongan ini. Saya butuh pertolongan karena tensi seperti itu, kalau saya dibawa ke tahanan tanpa pertolongan, tensi saya malam saya bisa 200. Karena tekanan darah itu akan meningkat pada malam hari itu, apalagi dalam situasi seperti ini gitu ya. Nah, kemudian tambah lagi kemudian saya tidak makan. Dalam kondisi sangat stres, saya tidak makan, tidak diberi makan juga. Jadi, walhasil sekitar jam 2 itu GERD saya kambuh ya, tensi saya naik, GERD saya kambuh. Tapi saya tidak mengeluh. Saya lagi berpikir, kelihatannya saya perlu ke UGD untuk ini ya. Saya lagi berpikir seperti itu. Gimana caranya ya, saya dapat dokter yang baik ya, sehingga tekanan darah saya maupun GERD saya bisa tertanggulangi di tahanan itu gitu. Nah, jadi udah ya, jadi lokusnya pindah ke tahanan kali ini. Nah, di tahanan itu sudah kumpul ya, para advokat sudah rame, para aktivis juga. Kemudian dinyatakan bahwa saya harus masuk sel. Jadi di ruangan tersebut ada CCTV gitu kan. Saya tanya dengan teliti ya. Di sel mana saya akan ditempatkan. Tikus. Ya, lalu saya ingin pastikan kebersihannya ya. Saya nggak mau ada kecoa, saya nggak mau ada tikus. Saya bilang kepada penjaga polisi di situ, petugas di situ, pastikan tidak ada kecoa. Pastikan tidak ada tikus, karena saya tidak mau, karena itu soal kesehatan. Kemudian saya juga ingin memastikan bahwa yang akan jadi teman-teman saya satu sel itu orang-orang yang aman ya. Saya nggak mau ada pembunuh, ada siapapun gitu yang berbahaya gitu kan. Oh tidak dok, sudah kami siapkan sel yang aman gitu kan. Jadi itu tersangka untuk kasus judi digerebek gitu kan. Oke. Perempuan-perempuan 5 orang, oke baik, aman dok, kami akan amankan, oke.
Baik, lalu kemudian saya masuk ya, singkat cerita saya masuk ke sel. Nah, udah mulai berusaha untuk beradaptasi di sel ya. Jadi saya statusnya udah jadi tahanan nih, udah sel, pakai baju orange, disuruh ganti. Lalu ya ruangan tersebut ya sangat begitu. Kemudian kalau menurut Pak Roy Suryo yang udah pernah ya pengalaman ditahan di situ, keadaannya sangat tidak manusiawi. Kalau dulu waktu Pak Roy ditahan itu masih ada kasur ya. Sekarang tuh nggak ada kasur sama sekali. Kasihan deh tahanan ya. Jadi minum air mineral. Mineral. Jadi apa namanya? Ini dari tadi ngomong ya. Iya. Terus kemudian ketika para advokat saya kan pada protes ya gitu kan, segala macam, saya bilang, dokter, oh ya Pak Dir tahanan waktu tanya, dokter gimana pelayanan kami dan sebagainya. Ya Pak Dir, saya belum dikasih makan. Wah ramai sekali semua, enggak dikasih makan gitu kan. Terus ya ini menjadi catatan ya buat kepolisian ya, karena Anda kurang hospitality-nya loh. Ya, sudah menangkap orang dengan paksa dari pagi, nggak kasih makan, ya kan. Kemudian juga sampai di tahanan juga nggak ada makanan, lalu saya dikasih ransum, saya cuma lihat sepintas, wah ini makanan yang menurut saya sudah tidak layak untuk saya makan ya. Jadi ya sudah saya menolak untuk makan, saya minta untuk dibelikan makanan, tetapi sekitar jam 15.30 ya, jam 15.30 saya udah di sel berusaha untuk mencoba menikmati rasa sel itu seperti apa ya. Saya udah interaksi, berkenalan dengan teman-teman satu sel seperti itu, udah tahu namanya mereka, udah cerita-cerita gitu kan. Terus kemudian juga kok sel sebelah rame banget ya, lagi pada ngapain tuh, rame banget ketawa. Mereka lagi main congklak dok, wah saya gabung saya gitu kan, saya gabung main congklak rame banget di sebelah kan gitu. Wah, saya mau tidur karena jam 1 malam saya baru tidur, jam 3 pagi saya udah bangun untuk persiapan S3 kan, saya ngantuk gitu. Tidak ada bantal ya, ada bantal 3 untuk 6 orang dan ya saya nggak tega untuk pakai gitu ya. Terus alasnya juga bukan kasur gitu ya. Saya lagi membayangkan bahwa saya lagi camping gitu kan di sebuah hutan seperti itu, saya mencoba untuk ini. Nah kemudian beberapa waktu kemudian sel saya diketok. Lalu saya tanya kan, di mana saya bisa main nih kalau di sini? Nggak bisa dok, orang selnya dikunci, jadi nggak bisa. Ini beda ya dengan perlakuan waktu Mas Roy ya. Mas Roy bilang, oh bisa sampai keluar, bla bla bla. Ini enggak, jadi benar-benar dikunci. Hanya boleh di dalam sel aja sepanjang hari ya, kecuali ada sesuatu. Nah kemudian tak berapa lama petugas mengetok pintu sel lalu buka, Bu dokter siap-siap ya, mau dibawa ke rumah sakit Kramat Jati. Nah di situ saya berpikir, oh berarti karena tensi saya gitu kan, karena tensi saya udah dilaporkan ke pihak Pusdidokes ya, bahwa saya tidak aman, pikir saya begitu. Ternyata begitu keluar dari sel, ramai sekali ternyata ya advokat, aktivis dan sebagainya itu protes gitu, protes ya, kenapa kami berdua mesti dibawa ke rumah sakit Kramat Jati dan harus menggunakan baju orange. Ya mereka berpikir bahwa mereka ini cuma mau pamer sama orang sumber itu kan, bahwa mereka berhasil menangkap Dr. Tifa dan Pak Roy Suryo lalu dipakein baju orange kan gitu. Terus kemudian mereka menegosiasi kalau memang mereka harus diperiksa, dokternya dari Kramat Jati yang dibawa ke tahanan, bukan mereka yang dibawa ke rumah sakit Kramat Jati. Pokoknya begitu berlangsung sampai sekitar jam 5:30. Oh, pokoknya mereka tetap bersikeras bahwa kami harus dibawa ke rumah sakit Kramat Jati. Tidak ditanya dasar hukumnya, pokoknya harus. Pokoknya harus wajib, harus. Pokoknya segala macam argumentasi tidak mempan. Intinya kami harus ke rumah sakit Kramat Jati dengan menggunakan baju orange. Nah saya kemudian mengambil keputusan, ya sudah, kalian mau saya pakai baju orange kan? Ya kan? Mau kan? Ya sudah saya pakai. Jadi saya pakai. Saya pakai. Kalian maunya saya pakai baju orange? Ya dok, maaf dok, ini adalah peraturan. Sudah saya pakai. Tadinya begini, mereka itu setelah segala macam perdebatan gitu, akhirnya mereka tetap minta saya bawa baju orange.
Jadi ya sudah dok, kalau nggak mau pakai bajunya dilipat aja lalu dikemit. Enggak, saya nggak pernah bilang saya nggak mau pakai. Ngapain kalau baju orange-nya dikempit gitu? Tetap kan ada baju orange-nya. Udah aja kalian yang pegang, bawain. Oh nggak bisa dok, harus betul-betul bawa. Udah kalau gitu saya pakai aja, gitu kan. Terus tapi saya pakai dengan cara saya ya, saya bilang. Saya bilang gitu. Saya pakai dengan cara saya. Gimana dok caranya? Caranya lengannya saya gulung, lalu bawahnya mau saya ikat. Jangan dok, jangan gitu dok. Gitu kan. Jadi saya bercanda sama mereka ya gitu kan. Terus kemudian udahlah saya dibawa ke rumah sakit Kramat Jati. Sampai di sana sekitar jam 19 malam ya, 19 malam. Saya diperiksa dengan sangat lengkap. Pemeriksaan darah, urin, pemeriksaan ronsen, pemeriksaan dokter dan sebagainya. Lalu kemudian ternyata protapnya harus menunggu sampai hasil pemeriksaan semua itu selesai. Jadi lama. Nah saat itu ketika dibawa, GERD saya kan kambuh ya, karena saya sama sekali nggak makan kan. GERD saya udah kambuh nih, udah gemetaran saya waktu di mobil tahanan. Nah ini juga catatannya, kalian nipu saya ya. Saya mesti katakan ya. Jadi saya tanya ke rumah sakit Kramat Jati, pakai apa? Oh nanti pakai ambulan dok. Tenang dok, pakai ambulan. Saya dalam keadaan sakit GERD saya nih. Saya harus dapat pendampingan yang proper. Iya dok, aman dok, di ambulan dok, gitu kan. Nggak taunya begitu saya keluar, saya di mobil tahanan ternyata. Nah kan sakit saya makin kambuh. Lalu setelah itu ya saya sudah sampaikan GERD saya kambuh, saya butuh drip ya untuk meredakan sakit GERD saya. Nah sekitar jam 10 malam, jam 22, dokter memberikan laporan. Dok, ini berdasarkan dari pemeriksaan kami, ini dokter harus rawat inap. Nggak bisa, tidak bisa rawat inap. Ya, Pak Roy Suryo bilang, oh saya nggak apa-apa. Nggak bisa Pak, Bapak ini bahaya Pak. Kalau tidak dirawat inap, gula darah Bapak naik karena stres kan. Dan segala macam, semua pemeriksaan jelek. Jadi Bapak, Pak Roy harus dirawat. Kemudian ada satu dokter memberikan laporan kepada saya, Dokter Tifa ini tidak aman. Ada infeksi di beberapa tempat. Mungkin karena saya 6 bulan full ya untuk mengerjakan S3 sehingga saya kurang abai dengan kesehatan saya ya, sehingga saya ternyata ada infeksi begitu. Lalu kemudian lab saya pikir oh ya benar juga. Nah jadilah ini adalah sebuah klarifikasi untuk teman-teman semua ya, bahwa kami berdua dirawat itu bukan mau kami, bukan. Ada 5 dokter spesialis yang memberikan keputusan bahwa kami harus dirawat. Jadi ini bukan sama sekali bukan mau kami, bukan rekayasa. Nggak bisa kita merekayasa hasil laboratorium, nggak bisa kita merekayasa hasil labnya buruk atau apapun, ronsennya tiba-tiba jelek, nggak ada. Itu semua adalah hasil dari assessment dari para dokter di situ di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Nah, adapun saya sendiri sudah siap kok saya pulang, asalkan yang penting saya hanya minta untuk drip untuk menyembuhkan GERD saya aja sebetulnya. Saya siap aja kalau mau pulang. Ternyata mau pulang ke tahanan maksudnya kesel saya mau main congklak kan gitu. Nah ternyata malah saya diminta untuk dirawat. Ya jadilah saya dirawat. Nah pada saat dirawat ya seperti kita tahu ya, orang kalau masuk rumah sakit itu kan jadi berasa kalau sakit kan. Ya wah ya ternyata saya sakit bener ya. Waduh badan saya udah gak karu-karuan ya. Dan akhirnya saya diberikan pertolongan, diinfus, diberikan obat. Dan ada 5 dokter spesialis yang diberikan untuk merawat saya. 5 dokter spesialis. Dokter jantung, ya, dokter penyakit dalam, dokter paru, kemudian psikolog, ya, kemudian dokter paru juga ya. Pokoknya ada 5 dokter spesialis yang merawat saya dengan baik di situ. Ada chiefnya, ya, jadi tim. Dokter Tifa kami rawat dengan tim, ya, karena ada beberapa masalah kesehatan. Nah, jadi itu yang terjadi pada hari pertama. Singkat cerita saya di Opnam, dirawat dengan baik, ya. Dengan baik dengan ini, tapi ditahan ya teman-teman ya. Jadi tetap kamar saya dipenuhi polisi. Kamar saya dipenuhi polisi, di luar juga penuh dengan polisi ya, di bawah juga penuh dengan polisi. Jadi memang saya tahanan, bukan pasien rumah sakit biasa gitu. Sehingga untuk besuk juga dibatasi sekali dan sebagainya. Seperti itu ya. Jadi pada waktu hari Sabtu ya, kemudian saya ceritakan pengalaman di rumah sakit ya. Ya sudah, saya menjadi pasien di rumah sakit, dirawat dengan baik ya. Tapi saya tetap tidak boleh pegang handphone, tidak boleh pegang laptop. Pokoknya saya tetap menjadi tahanan.
karena saya harus ujian lagi kan, saya ujian yang kedua sebelum final promosi ya, saya belajar semampu saya ya. Alhamdulillah diizinkan ya. Jadi saya masih bawa kertas-kertas naskah-naskah disertasi saya, sambil saya tiduran saya baca. Ya memang tidak boleh untuk pegang laptop, untuk pegang HP nggak boleh ya. Jadi saya baca dan alhamdulillah juga ya lumayan lah masih bisa baca. Itu hari Sabtu ya. Kemudian hari Minggu. Nah, inilah peristiwa dramatis yang berikutnya terjadi ya. Jadi, menurut dokter, kondisi saya harus diberikan antibiotik by infus ya. Nah, itu 5 hari. Nah, berarti dokter akan mengizinkan saya pulang tuh sekitar hari Selasa atau Rabu. Ya, karena saya harus lengkap. Dan kondisi saya memang tidak memungkinkan saya dirawat 2 malam ya. Nah, ya sudah, kalau begitu mereka sudah sampaikan, ya dokter di sana sudah sampaikan bahwa dokter Tifa perlu perawatan setidak-tidaknya 5 hari, seperti itu. Nah, kemudian saya tanyakan, mereka mungkin juga rapat dan sebagainya ya, gimana? Akhirnya diputuskan bahwa saya akan pelimpahan di rumah sakit. Saya akan pelimpahan di rumah sakit. Jadi kejaksaan akan datang, lalu saya dilimpahkan dari rumah sakit itu, gitu kan. Nah, itu skenario yang saya dengar pertama. Ya sudah, saya dirawat, saya masih diberikan obat tidur ya setiap malam ya. Jadi jam 9 itu saya sudah disuntik obat tidur, obat penenang, jadi saya tidur. Nah, hari Minggu malam, berarti itu Jumat malam, Sabtu malam ya, Minggu malam, hari ketiga, pada saat saya sudah diberikan obat penenang, obat tidur, tiba-tiba saya dibangunkan. Dan ternyata begitu saya bangun udah ramai sekali, itu jam 22 malam. Ya, keluarga saya berbisik kepada saya, ya, mami mesti siap karena mau dibawa lagi ke Polda, ke tahanan. Saya kan masih begini kan, karena dibawa pengaruh obat tidur kan. Kenapa gitu? Ya, karena Polda maunya mami harus ke tahanan lagi gitu kan. Oh, gitu kan. Terus kenapa begitu? Ya udah. Nah, di situ ternyata di luar, wah para advokat ya, mereka ramai sekali ya seperti itu. Nah, jadi itu perlu diketahui ya untuk kepolisian juga, bahwa kalau di rumah sakit itu berlaku undang-undang kesehatan, ya, di mana pasien yang dirawat itu hanya boleh dikeluarkan dari rumah sakit itu dengan 2 hal. Pertama adalah pasien sudah sembuh. Ya, pasien sudah sembuh dan yang menyatakan pasien bisa keluar dari rumah sakit itu adalah dokternya. Ya, bukan atas permintaan dari pihak lain atau institusi lain. Kedua adalah pulang paksa. Pulang paksa itu pasien yang nggak mau dirawat lanjutan. Baru boleh nih 2 hal ini. Jadi nggak ada sebuah institusi lain ya, dalam hal ini kepolisian, itu mau ngambil pasien secara paksa pada saat dia masih dirawat di rumah sakit, itu tidak boleh. Itu ada undang-undang kesehatan. Dan kalau ini tidak dipahami dengan baik, pada kesempatan yang lain atau ada peristiwa yang lain, polisi bisa dituntut atas nama undang-undang kesehatan ya. Dan ini sama sekali melanggar hak asasi manusia. Apalagi Pak Roy Suryo waktu itu tensinya naik sekali, gula darahnya naik, sangat tidak manusiawi apabila 2 pasien dalam kondisi yang sedang masih jauh dari sehat dibawa dengan paksa seperti itu di malam hari. Apa sih artinya kalau menunggu besok pagi? Apa bedanya? Ya, apa bedanya kalau tidak ada katakanlah pesanan ya, agar pokoknya 2 orang itu gimana ceritanya harus dibawa lagi ke tahanan. Jadi dramanya bagus, dari tahanan kemudian diambil paksa malam-malam gitu, kemudian pagi-pagi ya kan seperti itu. Jadi dramanya bagus. Alhamdulillah dengan dokter juga memberikan masukan dan sebagainya, akhirnya diputuskan bahwa kami akan dibawa kembali ke Polda, ke tahanan pukul 6 pagi. Nah, tapi peristiwa itu sangat dramatis ya. Karena ini sudah melibatkan banyak institusi kesehatan, melibatkan banyak undang-undang juga, yang mungkin ya Polda selama ini mungkin tidak peduli dengan hal itu. Ini menjadi masukan buat kita selanjutnya kan. Karena Presiden Prabowo Subianto itu kan menginginkan reformasi kepolisian. Ini sama sekali tidak manusiawi, melanggar hak asasi manusia. Bahkan pada beberapa hal Mas Roy Suryo mengatakan sekarang ini sangat tidak manusiawi perlakuan dari kepolisian. Jadi menjadi catatannya agar tidak menjadi presiden di kemudian hari.
gara-gara polisi ada tersangka atau korban kriminalisasi meninggal karena perawatan yang tidak adekuat atau apapun. Jadi mohon ya kepada kepolisian, Anda harus mereformasi hal ini karena ini adalah domain dari undang-undang kesehatan ya, seperti itu. Nah, besok pagi saya diizinkan bersiap-siap di rumah sakit ya, dalam keadaan sebetulnya masih lemas ya, tetapi ya sudahlah gitu, alhamdulillah mereka mau mengizinkan saya untuk istirahat selama 1 malam lagi ya. Jadi kami kemudian dibawa lagi ke tahanan bawa lagi ke tahanan Polda. Jadi ternyata tidak langsung dari rumah sakit ke kejaksaan, tidak, padahal tempatnya deket ya tapi ternyata kami dibawa lagi ke Polda ya, bawa lagi, pokoknya drama lah. Sebenarnya kan ngapain sih ya ke Polda lagi gitu kan ya, kenapa nggak langsung aja. Tapi ya sudah, kita dibawa ke tahanan supaya pakai baju orange lagi, ya sudah, saya pakai baju orange. Jadi kemudian kami dari Polda udah masuk lagi, untungnya nggak masuk sel lagi ya, untungnya nggak masuk sel lagi, tapi tetap ditahti ya kan, sudah prosedurnya bla 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 bla, ada beberapa yang pokoknya kami itu sudah. Kemudian singkat cerita kami dibawa ke kejaksaan. Nah, tetapi pada saat sedang prosesi untuk ke kejaksaan itu, ternyata mereka meminta saya untuk diborgol di dalam mobil. Saya diminta untuk diborgol. Sampai gini, kenapa sih harus diborgol? Memang saya siapa? Saya bukan penjahat. Saya selama ini juga orang yang sangat tertib hukum. Ngapain pakai Kenapa sih kalian mesti harus pakai drama-drama? Saya bilang gitu. Saya ini pakai baju orange, saya senang, nggak apa-apa. Pakai, ya udah biar kalian seneng, saya bilang gitu kan. Sekarang borgol ngapain sih? Sudahlah dok, please dok, pakailah borgolnya dok, seperti itu. Ya sudah, saya ikutin aja kan, pakai borgolnya. Udah, biar drama mereka sempurna lah gitu ya. Jadi dibawa tuh. Tapi saya bilang, masuk mobil tahanan jangan sentuh saya, jangan dorong saya. Berikan saya kehormatan diri. Kalian memberikan barikade kepada saya untuk melindungi saya, tapi jangan dorong saya seakan-akan saya penjahat. Siap dok. Nah ini saya apresiat. Siap dok. Pokoknya jangan sentuh saya ya. Kalian bikin barikade, pegang saya karena saya masih lemas. Ibu Polwan 2 saya minta. Tapi jangan dorong saya. Saya bukan penjahat. Saya bilang gitu. Karena saya takut kalau didorong seperti yang kalau kita lihat di TV itu ya. Oh ya, alhamdulillah mereka baik. Nah kemudian hari Senin resmi ya, kami dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Nah ternyata perang bintang terjadi ya, kemungkinan besar ya. Karena begini teman-teman ya, saya buka ya, bahwa sebetulnya keputusan bahwa kami tidak ditahan ya, itu sudah diputuskan pada pagi hari. Tapi ternyata mungkin pihak kepolisian tidak terima, mungkin terlalu banyak terlalu banyak pesanan dan sebagainya sehingga pengumuman bahwa saya dan Mas Roy Suryo itu tidak ditahan itu baru diberikan kepada kami hari sore hari ya. Nah jadi itulah drama yang terjadi ya selama 4 hari 3 malam. Silakan teman-teman kalau ada yang ingin bertanya. Mungkin dari yang tadi dokter cerita rangkaiannya, berarti dokter dari mulai penangkapan sampai ke kejaksaan itu tidak ada perlakuan khusus dari itu. Dan yang kedua mungkin saat dokter dibawa menggunakan kursi roda keluar dari keramat itu kan pada menyebut itu drama dan mengulang drama seperti Roy Suryo pada tahun 2019 gitu ya dok. Kalau dokter menanggapi itu seperti apa? Kalau saya maunya itu saya lari mbak, maunya saya lari ya kan, saya lari ke kamarnya mana sih, oh di sana dok, oh ini saya mau lari. Tapi kondisi tubuh saya tidak mampu, dan yang memberikan kursi roda bukan permintaan saya, itu permintaan dokter. Karena waktu itu saya belum diberikan untuk obat untuk GERD, karena harus menunggu dokter penyakit dalam. Karena mereka tidak bisa gegabah memberikan obat GERD di UGD, itu harus dirawat inap. Nah posisi saya, bayangkan, dari jam 6 pagi sampai malam saya tidak makan. Saya tidak makan dan sudah terlanjur GERD saya keluar. Akhirnya sudah kena ke apeks jantung, sakitnya luar biasa. Saya maunya jalan, saya maunya lari. Tapi dokter yang tidak mengizinkan. Bahkan ketika saya bangkit,
ya saya bangkit untuk jalan, ternyata memang betul-betul nggak bisa. Anak saya yang menggendong saya ke kursi roda juga nggak ada drama. Ngapain sih? Sudah terlalu banyak drama dari pagi, ngapain lagi saya bikin drama? Yang butuh drama kan polisi, bukan saya ya. Untuk perlakuan khusus berarti nggak ada ya dok? Perlakuan khusus seperti apa? Dari misalnya? mulai penangkapan kan tadi dokter cerita seperti kok gini ya gitu, banyak kejanggalan gitu. Berarti untuk seorang dokter Tifa pun tidak ada perlakuan khusus ya dok? Ya malah khusus sekali kan. Jadi saya diperlakukan seperti teroris, seperti gembong narkoba kan. Itu kan perlakuan yang super khusus kan. Harusnya itu kan saya juga tanya, kalau sampai nanti P21 kan sudah konsul sama advokat saya kan. Itu kalau P21 tuh nanti prosedurnya gimana sih dok? Nanti kita disurati, ya kemudian nanti kita akan datang ke Polda atau ke Kejaksaan, nanti didampingi oleh advokat. Ya udah kita datang baik-baik ya, saya siap aja kapan. Nggak perlu harus bikin drama-drama seperti itu. Yang suka drama kan polisi nih, bukan saya. Jadi perlakuan khusus justru super khusus, ya karena ya itu tangkap paksa ini suratnya buktinya nih. Jemput paksa coba kan. Penjemputan paksa atau penangkapan itu kan terjadi pada orang yang berniat melarikan diri, menghilangkan barang bukti, tidak kooperatif gitu kan ya, mengulangi perbuatan. Saya sama sekali belum pernah melakukan ini dan sebagainya. Sangat kooperatif. Ya, silakan. Bentar, ini saya tambahkan ya. Dibawanya dokter dari tahanan ke rumah sakit itu inisiatif kepolisian, bukan permintaan kita. Jangan salah paham. Dibawa ke sana. Bahkan kalau dilihat teman-teman kan orang-orang menghalang-halangi dibawa waktu itu. Iya. Waktu gedor-gedor itu kan, karena bingung juga mau dibawa kemana ini. Jadi bukan inisiatif dua orang itu, tapi inisiatif kepolisian. Setelah di sana diperiksa laboratorium, ternyata keluarlah penyakitnya, sehingga Iya. dokter sendiri tidak berani memulangkan, yaitu protap dan prosedur rumah sakit tidak dipulangkan, harus dirawat inap. Karena kalau sudah di sana dikembalikan terjadi apa-apa, dokter bertanggung jawab. Jadi inilah yang jadi banyak yang mengira ya kita seperti drama dan tidak. Oh kita nggak mau kalau dibawa ke sana. Karena sepemahaman saya selama ini dokternya yang datang meriksa. Dan ini kok tiba-tiba dibawa, sudah disiapin mobil di depan, ya kan? Tiba-tiba dibawa, bahkan tidak paham dan orang-orang pun menghalang-halangi itu mobil supaya tidak jalan itu. Jadi tolong tekankan, bukan inisiatif dua orang itu, tapi inisiatif kepolisian membawa ke rumah sakit. Dan Ya. di sana dinyatakan tidak boleh dipulangkan, standar dari rumah sakit. Ya. Tambahin ya. Memang enak dirawat di rumah sakit. Saya tuh sehari 3 kali tuh ditusuk loh, diambil darah loh. Memang enak dikiranya. Enggak enak. Enggak enak sama sekali. Jadi sangat tidak nyaman menjadi orang sakit itu ya. Siapa juga yang mau sakit ya? Ya kan gitu loh. Ya. Ada pertanyaan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yadi dari Popol PP. Saya mendengarkan cerita tadi dari Dr. Tifa. Saya tidak menangkap bagaimana perlawanan dari advokat, dari penasihat hukum Dr. Tifa yang mungkin belum diceritakan. Oke. Saya akan membandingkan ketika sekali lagi, satu lagi, bahwa ini kan menyangkut hak asasi, apalagi dengan penangkapan yang tidak prosedur. Ditangkap di tengah jalan, terus kemudian juga belum ada pemberitahuan sebagaimana prosedur hukum yang berlaku. Terus saya juga ingin tanya, selama Dr. Tifa di dalam tahanan, baik di Polda maupun di rumah sakit, apakah ada kehadiran dari Komnas HAM? Karena bagaimanapun juga ini adalah wilayah Komnas HAM. Ketika kita menengok pada zaman Soeharto, Betul. ya kan? Waktu zaman Soeharto ada beberapa aktivis yang ditangkap, itu Komnas HAM yang dipimpin oleh Ali Said itu datang meninjau apakah di sini ada pelanggaran HAM. Nah, kalau saya dengar tadi ini pelanggaran HAM semua. Iya, Dan betul. bagaimana perlawanan dari advokat? Ya. Yang terakhir, Bukan apakah salah tidak ada jaringan advokat atau guru besar? Di Indonesia itu ribuan ada pakar hukum, Betul. baik pakar hukum pidana maupun dan lain-lain yang belum ada, pakar hukum alam atau pakar hukum rimba yang belum ada. Nah,
apakah mereka tidak mencoba Ya. menghubungi? Betul. Karena di sini Dicatat. jelas-jelas atau istilahnya cetowelo-welo Ya. dilakukan pelanggaran hukum yang sangat-sangat radikal. Iya, Nah, baik. Ya, itu yang penting. terakhir, bagaimana upaya dari advokat atau penasihat hukum dari Dr. Tiva, apakah masih menerima kondisi yang perlakuan yang sewenang-wenang ini, apa akan melakukan perlawanan dan perlawanannya bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pertanyaan bagus sekali ya. Satu, memang tidak hanya Komnas HAM di sini ya. Jadi memang ada institusi pendidikan yang juga terlibat di sini gitu ya. Jadi ini sangat saya sayangkan ya, karena saya yakin sekali bahwa tanggal 19 Juni 2026 hari Jumat, kepolisian pasti tahu sekali bahwa saat itu saya sedang akan menghadapi ujian disertasi saya. Saya hampir yakin ya bahwa mereka itu bersengaja untuk menangkap saya itu tepat pada saat saya mau ujian disertasi. Ya. Dan ini tentu saja kepolisian dalam hal ini sangat melanggar dari institusi akademisi di mana saya bersekolah ya. Seharusnya mereka minta izin kepada UI bahwa mereka akan melakukan penangkapan kepada seorang promovenda, kandidat doktor yang akan menghadapi ujian ya. Dan itu seharusnya polisi Polda Metro Jaya bersurat kepada UI, harusnya seperti itu. Dan yang kedua, saya sangat setuju tentang Komnas HAM. Saya dalam hal ini tidak menyalahkan advokat saya, tidak. Ini harusnya di titik ini Komnas HAM itu kita gaji dengan gaji pajak, dengan uang pajak rakyat. Itu melihat peristiwa ini yang sudah disiarkan oleh media dari pagi secara live, harusnya Komnas HAM itu bertindak. Harusnya proaktif, karena itulah namanya Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia itu harus proaktif membela warga negara yang mengalami perlakuan melanggar HAM ya. Jadi di sini. Tapi ini sebagai catatan juga tidak hanya kepada kami, tetapi kepada Anda semuanya, bahwa kalau sampai terjadi indikasi pelanggaran HAM, apalagi ini menyangkut nyawa, menyangkut kesehatan, kita semua harus proaktif. Ya, terima kasih. Pak mau nambahkan? Boleh. Sebenarnya begini, kami sudah percuma lagi lah mengambil polisi, ya biarinlah apa yang dilakukan mereka itu sudah selesai. Faktanya kami tidak ditahan, ya kan? Dan kami akan hadapi di pengadilan itu. Bahkan jika di dalam pemeriksaan BAP itu tidak masuk akal atau tidak sesuai dengan ketentuan, bahkan mengada-ngada, kami akan hadirkan para penyidik itu di persidangan untuk mempertanggungjawabkan itu. Itu yang biasa kami lakukan. Dan menurut KUHP baru pasal 23 ayat 7 kan ya kan, pasal 23 ayat 7 menyatakan bahwa bahkan penyidik ini ya jika melakukan di luar kewenangannya, di luar SOP-nya, protapnya, maka bisa dituntut, bahkan bisa dilaporkan pidana. Jika itu kami temukan, kami akan laporkan mereka. Itu yang akan kami lakukan. Jadi kami nggak masalahkan yang belakang. Makanya kami sudah Bebas, jaksa, sudah. lebih sangat-sangat kooperatif, dan kami juga kooperatif dan profesional. Dalam hal ini saya respect dengan DPU. Ya, tapi persoalannya ini kan yang kita hadapi ini kan bukan sekedar biasa-biasa saja ya kan. Artinya kalau misalkan dari pihak yang tersangka ini tidak melakukan perlawanan yang sangat maksimal, ini kan mereka sangat senang. Mereka memainkan drama tadi dan mereka udah sangat unggul. Karena apa? Unggulnya di sana adalah perang informasi, perang narasi. Jadi seolah-olah Dr. Tiva dan para penasihat hukumnya kalah, nerimo aja, tapi bahwa itu meskipun itu tidak benar, nah itu kan sudah terkait dengan informasi. Sebenarnya gini, kami tidak menerima. Faktanya mereka pada waktu mau mengambil di rumah sakit malam hari, kami lawan. Iya. Kami lawan. Lawan. Banyak itu polisi, sudah mobil tahanan di bawah, berapa puluh polisi di bawah. Kami lawan. Kami bilang kami bukan swasta, kami juga penegak hukum juga. Kami katakan, lain kalau kami punya hak untuk melindungi klien kami. Jadi
karena pelanggaran hukum, pelanggaran undang-undang kesehatan di situ, karena tidak ada aturan boleh memulangkan pasien malam hari. Dalam keadaan Akhirnya masih mereka sakit. argumentasi dengan kita karena kita juga lawan dan sebagainya, ya kan? Karena itu hak kami untuk melindungi klien kami, maka pulang juga mereka. Kami lawan itu, bukan enggak. Iya. Kalau enggak pulang mereka, karena mereka maksa mau membawa 2 orang itu malam hari. Iya. Padahal apa urgensinya itu loh pertanyaan Nggak ada saya. urgensinya. Hanya kurang berapa jam? Iya. Ada apa ini? Ada apa ini? Ingin Ya, mempermalukan. itu kan menimbulkan big question mark. Ya kan? Tapi kami akan hadapi mereka dan kami akan minta pertanggungjawabannya pada saat persidangan nanti. Ya. Ya. Dan Baik. tadi yang belum dijawab Apa adalah itu? jaringan para pakar hukum yang lebih Oh, tinggi. kalau pakar hukum semua, mana ada pakar hukum yang benar ya? Yang membela mereka mana ada? Nggak ada. Semua Pakar mengatakan hukum membela kita kalau semua. ini memang memang ini ijazah ini dipertanggungjawabkan, mengatakan orang ya termul bukan pakar hukum, itu namanya dia termul. Ini saya perlu perjelas ya, tidak ada pakar hukum yang betul-betul pakar yang membela mereka, nggak ada. Iya, rata-rata pakar hukum mengatakan apa? Jika orang dituduh mengatakan bahwa itu ijazah palsu dan itu dipenjarakan, dia harus buktikan bahwa ijazahnya asli. Tidak Kalau ada. dia belum membuktikan ijazahnya asli, maka nggak bisa dia melaporkan orang itu. Apalagi yang diuji orang ini adalah ijazah publik, Iya, yang sudah. mana dilindungi oleh Undang-Undang Dasar maupun Undang-Undang KIP. Saya rasa semua pakar hukum yang betul-betul pakar itu tidak ada satupun yang membela. Mahfud MD ngomong apa? Iya. Coba. Semua. Dorseno ngomong apa? Yang lain-lain Semua. ngomong apa? Semua pakar-pakar hukum dan tokoh-tokoh itu coba rata-rata di pihak kita. Ya. Kalau Baik. mereka itu kan hanya kelompok itu aja. Ya. Mana ada pakar yang bela mereka? Lanjut pertanyaan yang lain, Pak. Baik. Oke, Ya, silakan. silakan. Oh, ada pertanyaan. Dari penyidik yang menangkap itu kan kita bilang menanyakan soal wajib lapor sebelumnya kan biasanya dokter sama mas itu wajib lapor itu biasanya di hari Kamis. Ya. Apakah memang karena sibuk siapa untuk sidang itu atau gimana itu dok sampai beralamat atau gimana? Ya, saya rasa itu alasan yang memang dibuat-buat oleh mereka. Itu dari waktu saya di bawah di basement parkiran mobil saya itu alasannya mereka kenapa menangkap saya. Padahal yang namanya wajib lapor itu sudah kami lakukan dengan sangat tertib. Dan saya karena memang dalam 3 bulan terakhir ini itu harus masuk lab, harus betul-betul mempersiapkan menyelesaikan disertasi saya gitu. Saya memang tidak selalu hari Kamis. Dan itu sudah dikomunikasikan dari sejak awal kepada penyidik dan mereka oke saja. Jadi Lalu komunikasi. selalu komunikasi bahwa saya tidak bisa hari Kamis. Bahkan untuk diketahui semua ya, saya itu sampai hari Sabtu ya, hari libur itu karena saya memang bisanya keluar itu hari libur, bisanya wajib lapor hari libur. Mereka siapkan, tidak ada masalah. Bahkan bahkan pada saat ada hari Paskah, ada hari libur besar, itu saya tetap wajib lapor. Bahkan tahun baru ya, libur Natal, tahun baru itu kan, itu saya tetap wajib lapor. Jadi itu alasan yang dibuat-buat oleh penyidik ya, karena mereka tidak punya alasan untuk melakukan penangkapan paksa seperti yang terjadi itu ya. Tapi sebelum ditangkap itu terakhir kali wajib lapor kita berapa? Baru aja hari Jumat yang sebelumnya baru saja. Lalu saya sudah rencana dan saya juga udah sampaikan mohon maaf Pak karena hari Jumat ini saya ujian ya. Jadi mohon maaf tidak bisa melaksanakan wajib lapor di hari yang ditentukan. Tapi saya udah bilang kepada salah satu lawyer saya yang berhubungan dengan penyidik, habis ujian ini saya ke Polda. Udah saya siapkan begitu. Iya, dan mereka selama ini fine-fine aja, oke-oke aja, nggak ada masalah. Tidak pernah mangkir ya, tidak pernah mangkir. Kalau hari Kamis saya nggak bisa, hari Sabtu saya minta untuk Polda sepi, libur, saya wajib lapor. Coba bayangkan, 7 bulan saya lakukan itu. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi kan Lang? Baik, cukup ya. Baik, demikian teman-teman, terima kasih banyak. Jadi itu adalah 4 hari mencekam yang dialami oleh Dr. Diva dan Pak Roy Suryo ya. Dengan cerita kami masing-masing ya. Semua drama itu drama polisi, bukan drama yang kami lakukan ya.
Ya, insya Allah mudah-mudahan kita semua tidak ada lagi peristiwa seperti sama seperti yang kami alami ya. Mudah-mudahan ke depan polisi lebih profesional. Tidak ada lagi korban kriminalisasi Ya. Kalau nanti ada yang mau wawancara langsung itu silakan. Pusing. Nyuruh silakan itu gini bingung saya.